Dan mereka apakah dibiarkan begitu saja? Ada yang selamat dan ada yang terbakar. Farubama adrakahu asyihabu qabla an yulkiyaha. Maka bisa jadi dari para iblis atau para syaitan ini ada yang terkena lemparan bintang-bintang sebelum dia menyampaikan kepada yang bawah. Warubama alqaha qabla an yudrikahu. Dan bisa jadi mereka menyampaikan sebelum datang meteor-meteor yang menghujani mereka, melempar mereka. Fayaqdibu ma'aha mi'ata kadbatan. Maka mereka akan mendustakan khobar-khobar tersebut dari bawah, dari atas ke bawah sampai kepada lisannya para dukun dengan tambahan bumbu roiko biar bagus khobarnya ke lisan dari sahir, maka bunyinya bla bla bla. Akhirnya dia mengatakan sesuatu. Maka di sini kadang-kadang bisa jadi ucapan paranormal ada benarnya dan kebanyakan bersifat umum ataupun salah. Inilah keadaan. Fayuqalu alaysa qad qala lana yauma kada wa kada wa kada fayusaddaqu bitilkal kalimah allati sami'at minas sama. Maka bisa jadi dari dukun itu mengatakan demikian di hari yang akan datang di tahun 2024. Nanti seperti biasa akan ada acara TV ramalan-ramalan. Didatangkan pada acara tersebut ucapan-ucapan paranormal. Semuanya pada pakai baju-baju hitam. Ayo silahkan meramal apa yang akan terjadi 2024. Akan bicara apa yang dibicarakan. Maka di dalam hadis disebutkan alaisa qad qala lana yauma kada wa kada wa kada fa yusaddaqu bitilkal kalimah allati sami'at minas sama. Maka bisa jadi dia itu benar karena memang diizinkan oleh Allah untuk bisa sampai kepada lisan dukun dan ucapannya benar. Maka hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Kemudian kita masuk kepada hadis yang berikutnya, wa an-Nawas ibni Sam'an, seorang sahabi, qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, idza aradallah an yuhiya bil amri takallama bil wahyi akhadat as-samawat minhu rajfatun au qala ra'datun syadidatun khaufan minallah azza wajal. Maka langit dalam keadaan ketakutan, akhirnya terjadi ra'ad, maknanya guntur yang menggelegar di langit karena takut kepada Allah. Fa idza sami'a dalika ahlus samawat so'aku wa kharru lillahi sujada. Maka seluruh ahlu samawat, siapa? Malaikat, dalam keadaan kharru sujada, mereka semuanya sujud kepada Allah dan seakan-akan petir menyambar-nyambar. Fayakunu awal man yarfa'u ra'sahu Jibril. Maka dari para malaikat yang semuanya ketakutan, yang pertama kali bangun mengangkat kepala Jibril. Fayukallimuhullahu man au min wahyihi bima arad au man wahyihi bima arad. Summa yamuru Jibril alal malaikah kullama mara bisama sa'alahul malaikah au malaikatuha. Maka kemudian Jibril diberikan oleh Allah kalimat-kalimat dari wahyu. Maka di saat Jibril melewati para malaikat, maka para malaikat akan menanyai perkara tersebut. Mada qala rabbuna ya Jibril?
Fayaqulu Jibril qalal haqqu wa huwal aliyul kabir. Maka ini adalah ayat yang tadi. Fayaquluna kulluhum mislu ma qala Jibril. Maka dari malaikat yang mendengar akan menyebarkan kepada malaikat yang lain seperti Jibril mengatakan qalal haqqu wa huwal aliyul kabir. Fayantahi Jibrilu bil wahyi ila haitsu amarahu Allah azza wajal. Maka Jibril menyampaikan semua apa yang diwahyukan oleh Allah. Hadis ini rawahu Ibnu Huzaimah fi Tauhid wa sanaduhu hasan. Maka ini ucapan dari penulis, diriwayatkan oleh Imam Ibnu Huzaimah dan sanadnya hasan. Apakah seperti itu? Maka inilah dari pelajaran kita, di mana di sini kita tidak bertaklid dengan syekh, dan syekh seperti menghukumi di sini sahih, maka kita cek. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ibnu Huzaimah di Kitab Tauhid dan Ibnu Abi Asim di Kitab As-Sunnah dan Al-Ajuri di Kitab Asy-Syariah dan juga Imam At-Tabari di tafsirnya dan Al-Baihaqi di Asma wa Sifat, yang disebutkan di dalam sanadnya Nu'aim ibnu Hammad al-Khuzai. Maka dia dalam keadaan dhaifun. Dan yang kedua, di sanadnya ada Al-Walid ibnu Muslim yang biasa mentadlis taswiyah. Dan di sini dia melaksanakan an-anah. Maka seperti ini hadisnya dhaif. Berarti khabar tentang permasalahan bagaimana cerita ketakutannya langit di saat Allah berfirman sampai menggelegar, kemudian semua para malaikat sujud, dan seterusnya dari khabar yang kita baca sanadnya dhaif. Maka yang dihafal insyaallah ayat Al-Quran dan juga hadis yang kita baca di Sahih Al-Bukhari tadi. Masih ada waktu kita masuk kepada masail. Berapa menit? 20 10 menit. Baik. Fihi masail. Mas'alatul ula tafsirul ayah. Maka ayat ini mentafsirkan bagaimana tadi dari tafsir Qatadah dan Mujahid bahwa, dan juga tafsir Ibnu Mas'ud dan tafsir hadis di Sahih Al-Bukhari, bahwa ayat ini menjelaskan idza fuzzi'a fi qulubihim, ay para malaikat di saat mereka takut dikarenakan firman Allah. Dan perkara yang kedua, ma fiha minal hujjah ala ibtali syirk, khususan ma ta'allaqa ala salihin wahiyal ayah allati kila innaha taqta'u uruqas syajarah asyirk minal qalb. Maka pada ayat ini pun hujjah untuk pembatalan kesyirikan, khususnya apa-apa yang berhubungan dengan orang-orang soleh, yang mana orang-orang soleh akan mematahkan dari akar-akar pohon dari kesyirikan. Dan ini akan berhubungan dengan pelajaran yang akan datang, dikarenakan 4 perkara yang telah disebutkan dan yang akan datang. Dari perkara pertama,
telah disebutkan di dalam ayat di pelajaran yang lalu bahwa kesyirikan itu yang disembah selain Allah la yumlikuna syai'a, bahkan tidak bisa menciptakan kitmir. Dan perkara yang kedua, annahum la yumlikuna kiston minal mulk, mereka tidak memiliki dan tidak bisa menciptakan. Maka di sini disebutkan ayat ini hujjah. Bagaimana Allah yang menciptakan di saat berbicara membuat perkara yang sangat menakutkan. Maka bagaimana mereka menyembah rob-rob selain Allah yang tidak bisa bermanfaat apapun. Tidak bisa menolong dan tidak bisa berbicara, dan bicaranya seperti Allah di sini membuat takut para malaikat dan yang lainnya. Dan faedah yang ketiga, tafsir qaulihi qalul haqqu wa huwal aliyul kabir, ay ahbaru anallaha la yaqulu ila haqqan. Maka di sini menjadi pendalilan bahwa Allah itu tidak berbicara kecuali al-haq. Qalu al-haqqu. Dan di sini penetapan sifat al-ali dan al-kabir. Keduanya sifat untuk Allah. Al-faidah ar-rabi'ah, sababu su'alihim an dalik. Maknanya di sini, di saat mereka dalam keadaan ketakutan dari suara-suara yang gemuruh, seperti dimisalkan rantai yang digesek kepada batu cadas, maka suara yang sangat mengguntur, menggemuruh, maka mereka dalam keadaan ketakutan, mungkin mereka tidak bisa mendengar apa yang Allah sebutkan. Fa idza zala dalika anhum sa'alu anhu fahbaruhu. Maka di saat mereka sudah mulai hilang dari rasa takutnya, maka diberitahu tentang pertanyaan mada qala rabbukum qalul haqqu, maka ucapan Allah itu benar. Maka ini makna dari al-faidah yang keempat, sababu su'alihim andalik, dikarenakan mereka tidak mendengar ucapan Allah dikarenakan gemuruhnya. Isada. Maka faidah yang kelima, ana Jibril yujibuhum ba'da dzalika biqaulihi qala kada wa kada. Karena Jibril adalah pemimpinnya dari para nabi, para malaikat. Dan disebutkan faidah yang keenam bahwa para malaikat yang pertama kali mengangkat kepalanya adalah Jibril. Maka ini semuanya kisah di dalam hadis yang dhaif. Maka khobar tentang Jibril yang mulai pertama kali bangun, seperti di masalah as-sadisah ini yang bani kepada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Huzaimah dari Nawas Ibnu Sam'an, namun sanadnya dhaif dikarenakan ada rawi mudallis yang mu'an'an, dan juga yang mana dia Al-Walid Ibnu Muslim dan juga Nu'aim Ibnu Hammad Al-Khuzai dalam keadaan dhaif.